Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, sebelum itu perkenalkan nama saya Niken Mei Wulandari dengan NIM 241101126. Di video kali ini saya akan mempraktekkan video konseling untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah teori dan praktikum konseling behavioristik yang diampu oleh Ibu Dr. Luhputu Sri Lestari, SPD MPD, dan Ibu Kade Ari Dwi Arwati, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Ya. Selamat pagi, selamat masuk. Baik, selamat pagi Bu. Saya masuk dulu ya Bu. Ya. Halo, selamat pagi Adek. Selamat pagi Bu. Baik, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya hari ini ya cukup baik Bu. Mamanya habis mata kuliah siapa tadi? Habis mata kuliah Pak Eka Bu. Oh, mata kuliah apa tuh? Mikrokonseling lanjut Bu. Oh, mikrokonseling lanjut. Banyak prakteknya gitu ya itu? Iya Bu, seru dia. Yang dalam pelajarannya tuh kita seru sih Bu, karena ada teori dan praktek kan Bu ya. Jadi kita dikasih tahu dulu nih Bu gimana. Nah habis itu baru kita praktek dengan teman-teman kita. Jadi dari sana kita ngerti nih apa yang kita nantinya bakal kita konseling orang gitu Bu. Iya, pasti di sana mempelajari bagaimana dasar-dasarnya untuk mengkonseling orang, mengkonseling lah intinya ya. Iya benar Bu. Tapi kamu merasa gini nggak? Kayak, oh ada yang sulit nih, saya nggak bisa gitu. Apa malah, oh ini materi baru, sangat menambah wawasan saya gitu. Apa gimana pikiran kamu? Pasti dalam pikiran itu pasti ada ya Bu, ada susahnya, ada gampangnya. Jadi bagaimana kita belajarnya gitulah Bu. Kalau semisal kita belajarnya semangat, pasti kita akan ikut semangat kan Bu ya. Wah hebat, keren banget semangat kamu ya untuk kuliah ini. Iya Bu. Baik, kenapa tadi kamu kesini? Apa yang perlu dibicarakan? Ya saya kesini saya ingin bercerita Bu tentang bagaimana keluhan saya selama ini. Oh begitu ya. Untuk itu sebelum lanjut kita berdoa dulu yuk, biar kegiatan hari ini kita lancar. Baik Bu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan kamu, kita sendiri-sendiri ya. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oh iya, tadi belum perkenalan ya kita ya. Iya Bu, kasihkan cerita kita. Iya, karena matkul apa tadi ya? Mikrokonseling lanjut ya. Iya. Dengan adik siapa? Baik Bu, perkenalkan saya Alicia Bu dari BK semester 4. Tapi Alicia udah kenal saya belum? Sebelumnya Ibu, benar Ibu kalau Ibu itu Ibu Niken? Benar sekali, ya berarti udah kenal ya dengan Alicia. Dan di sini akan saya dampingi yaitu Bu Niken. Bisa panggil Bu Niken aja. Baik Bu. Baik. Namun Alicia pernah nggak sebelumnya melakukan konseling? Saya belum pernah Bu, baru kali ini saya mengikuti proses konseling ini. Baik, karena Alicia kan tadi. Ya. Baik, karena Alicia belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya, di sini Ibu Niken akan menjelaskan sesi konseling pada hari ini. Nah, baik.
Baik, di sini Alicia bisa bercerita dengan terbuka karena di sini kita ada asas keterbukaan ya Alicia. Jadi Alicia bisa terbuka dengan ibu, apa yang ada di pikiran Alicia bisa diceritakan dengan ibu. Nantinya ibu juga akan menjaga kerahasiaannya. Jangan khawatir karena di sini juga memiliki asas kerahasiaan. Baik, untuk itu apakah Alicia masih bersedia untuk melakukan sesi konseling dengan ibu? Saya bersedia Bu, karena karena tujuan saya ikut konseling ini saya agar cerita yang saya pendam ini agar dapat dirahasiakan dan dapat saya tahu nih bagaimana langkah selanjutnya. Bu, saya bersedia Bu. Baik, terima kasih Alicia sudah bersedia. Mungkin beberapa menit ke depan kita akan melakukan sesi konseling ya. Kita akan bersama, akan mencari solusi. Mungkin nantinya jika terdapat ingin diberi solusi. Baik. Memangnya Alicia memiliki pikiran atau masalah seperti apa? Bisa diceritakan Alicia? Akhir-akhir ini saya merasa diri saya itu capek Bu, karena saya itu kan jualan Bu ya, jualan, saya kuliah, jadi saya merasa abis saya jualan terus belum lagi ada tugas-tugas mata kuliah yang sangat berat Bu ya, itu saya pusing Bu, saya capek dan saya kayak saya istirahat dulu lah. Nah tapi istirahat saya itu malah kebablasan Bu, sehingga saya itu tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik Bu, makanya saya itu bingung bagaimana ya supaya kegiatan saya itu dapat dilakukannya itu secara teratur Bu, dan tidak ada lagi kayak nanti aja lah gitu. Saya pingin saya itu mempunyai waktu yang benar-benar saya itu bisa menjalankannya dan saya tidak merasa keberatan ataupun saya tidak merasa diri saya itu kayak ya udahlah gitu. Berarti masalah kamu intinya itu kamu tidak bisa mengatur waktu dengan baik gitu ya, antara berjualan itu dengan tugas kuliah. Benar Bu, makanya saya akhir-akhir ini kayak merasa diri saya itu lagi capek Bu, karena ya itu Bu, saya tidak bisa mengatur waktunya Bu. Baik. Memangnya gimana perasaan kamu waktu mengetahui kalau kamu itu ternyata tidak bisa mengatur waktu? Sejujurnya Bu ya, saya ya kayak bukan kecewa sih Bu ya, kayak merasa diri saya itu udah dikuliahin, tapi saya tuh tidak bisa mempergunakan waktunya itu dengan baik karena saya ini berjualan juga kan Bu. Nah, ya saya bingung juga Bu, perasaan saya hari ini tuh gimana nih solusinya itu saya masih bingung Bu, apa karena bukan tidak ada sih Bu, karena saya itu ngerasa nggak ada gitu loh Bu yang bisa saya cari solusinya, bingung nggak saya Bu, bingung sih Bu yang saya lakukan sekarang ini. Baik. Wajar sih menurut saya kalau kamu bingung ya antara tugas kuliah, maksudnya kan kamu sudah dibiayai kuliah, udah dipercayai dengan orang tua, kamu itu bisa untuk merubah nasibnya orang tua gitu ya. Tapi di sisi lain kamu juga pengen kamu menjadi pengusaha sukses mungkin ya, karena pengen menjualan. Memang begini sih, kalau berjualan tuh kayak hasil nyatanya udah terlihat gitu ya, udah pasti seneng banget kan kalau jualannya itu laris begitu kan, pasti kalau udah laris seneng dapat uang, pasti semuanya lupa, bener nggak? Benar Bu, benar sekali Bu, makanya kalau saya udah dapat uang nih Bu ya, saya langsung save reward dah Bu atas kecapeannya saya, atas kelelahan saya selama ini gitu lah Bu, langsung dah saya save reward apa aja saya yang pingin Bu ya, saya beli dah tuh Bu. Baik, namun hal lain yaitu mengerjakan tugas terlena. Saya terlupakan dah Bu, kayak oh iya ya ada tugas, setelah semua selesai nih Bu ya, baru saya ingat ya, oh iya ada tugas gitu Bu. Namun kamu biasanya mengerjakan tugasnya itu kapan jadinya? Jadi Bu ya, kalau saya mengerjakan tugas kan saya mulai kerja saya itu, mulai saya berjualan itu kan karena saya dari pagi sampai kadang kelas kita tuh sampai sore Bu ya. Makanya
pokoknya saya itu mulai berjualan itu setelah selesai kelas Bu ya, mentok-mentok lah saya selesai kelas itu jam 4 Bu. Nah dari jam 4 itulah saya mulai untuk berjualan sampai dah Bu saya tengah malam sampai jam 10 malam Bu. Nah jadi tugas-tugas kuliah itu saya karena udah capek Bu ya, udah Ya. capek ya dibilanglah seharian gitu. Seharian saya kuliah, seharian saya jualan gitu, saya udah capek kayak ya udahlah nanti aja deket-deket deadline aja sih Bu gitu. Saya mikirnya seperti itu Bu. Tetapi setelah saya terus gitu Bu memikir kayak gitu jelek juga Bu untuk diri saya karena kalau saya deket atau mepet nih Bu dengan waktu pengumpulannya saya mengerjakannya itu terburu-buru Bu dan tidak maksimal gitu dapat nilainya Bu. Itu Bu. Jadi bisa disebut tugas kamu itu hasilnya kurang sempurna gitu ya, karena kamu kan mengerjakannya buru-buru. Terus perasaan kamu setelah itu gimana? Kalau udah tahu, padahal kan kamu udah tahu ya, kalau mengerjakan tugas mepet itu akan hasilnya atau dampaknya itu seperti itu. Tapi kamu tetap mengulanginya apa enggak? Ya kadang saya tetap mengulanginya Bu. Nah makanya saya itu kesini tuh ingin tahu bagaimana nih solusi yang terbaik untuk saya agar saya tuh bisa merubah pola perilaku saya dengan tidak seperti itu lagi Bu. Mulai pelan-pelan dulu ya. Kita mulai dari bicara jualanmu nih. Memangnya kamu jualan apa aja, Alicia? Sebenarnya saya itu berjualannya ikut orang tua Bu. Kan jualan saya itu ya seperti yang lain aja Bu, seperti kayak makanan dan minuman gitu-gitu Bu. Nah saya itu ikut sama orang tua Bu. Tuh. Jadi sebenarnya itu warung milik orang tua, terus kamu membantunya gitu ya. Benar Bu, seperti itu dah. Baik. Jadi sebenarnya Alicia sangat berbakti ya sama orang tua, membantu orang tua berjualan dan tidak bermain kelayapan lah bisa dibilang karena membantu orang tua. Tapi Alicia itu merupakan kewajiban utama sebagai mahasiswanya. Alicia perlu mengerjakan tugas dengan baik dan dengan benar juga. Iya Bu, seperti itu. Makanya saya itu kayak rasa diri saya itu sudah dibiayain kan Bu. Iya. Dan saya melupakan kewajiban saya gitu. Saya gagal ngerasanya Bu. Perasaan seperti itu wajar kok Alicia. Sebenarnya bukan gagal itu namanya, tapi kamu belum terlalu bisa mengelola waktunya saja. Sebenarnya bisa kalau Alicia bisa mengatur waktu. Nah, bisa juga memakai metode 5-5. 5 itu buat berjualan 5 jam artinya ya. Terus 5 nggak usah 5 jam, mungkin 50 menit itu buat mengerjakan tugas. Karena sebenarnya mengerjakan tugas itu mudah kan, tapi niatnya kan biasanya itu karena Alicia sudah enak berjualan, biasanya udah nggak niat. Jadi usahain sehari itu ya 50 menit lah buat membuka tugas. Mungkin itu saja solusi dari saya. Apakah Alicia ada keinginan untuk merubah pola yang ada di kehidupan Alicia sekarang menjadi apa yang saya bicarakan atau rencanakan tadi? Untuk perubahan karena yang seperti Ibu tadi bilang dengan waktu 5-5 kan itu Bu ya, mungkin saya bisa mencobanya Bu, tetapi tidak langsung jelek gitu loh Bu, tidak langsung praktis gitu. Mungkin saya mencobanya dengan mungkin saya kalau misalnya Bu ya 50 menit gitu Bu ya untuk saya mengerjakan tugas itu menurut saya karena udah terlalu capek sih Bu. Karena saya kan pulang jualan itu jam 10 Bu ya. Kalau saya saya belajar selama 50 menit otomatis kan tidur saya juga kurang kan Bu. Nah mungkin karena Ibu tadi bilang pakai waktu itu mungkin saya akan mengurangi sedikit sih Bu, seperti kayak mungkin ya 30 menit untuk belajar agar
tidur saya itu tidak berantakan ataupun tidak terlalu malam gitu Bu, karena itu juga mempengaruhi saya Bu. Kalau saya Bu ya, kalau tidur saya kurang saya akan marah-marah Bu. Memang jika kurang tidur itu bisa mempengaruhi pikiran atau otak kita karena otak kita kan udah lelah gitu Iya. kan. Jadi emosi itu sering meningkat gitu. Baik. Memang harus pelan-pelan kalau seperti itu ya. Nggak bisa langsung apa yang kamu bilang tadi yaitu jelek gitu. Pasti perlahan kamu bakal bisa. Ya Bu, pasti saya akan mencobanya Bu ya, karena saya juga kayak udah semester 4 Bu ya, apalagi saya lagi bentar kan mau skripsian gitu Bu. Saya juga tidak mau kan terus-terusan begini, dan saya juga akan mencoba yang seperti Bu bilang, akan menggunakan waktu itu dengan ya setengah-setengah lah dibilang Bu, kayak setengah berjualan, setengah lagi saya akan belajar atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu Bu. Baik, langkah kamu itu sudah sangat bisa dibilang hebat lah. Semoga rencana kamu itu dapat bisa berjalan di kemudian hari atau bisa secepatnya sih menurut ibu. Ya. Mungkin kamu bisa melakukan rencana ini itu kapan planning kamu nih? Secepatnya atau gimana? Seperti yang tadi saya bilang Bu ya, karena saya tidak mau juga lama-lama kayak gini Bu. Ya mungkin saya bakal secepatnya sih Bu, untuk mengikuti saran dari Ibu ataupun solusi dari Ibu ini. Saya mungkin ya bakal waktu apa minggu-minggu ini saya akan melakukannya dengan yaitu saya menggunakan langkah-langkah kecil dulu Bu. Nah setelah langkah-langkah kecil saya sudah bisa ini saya lakukan. Nah seperti yang Ibu bilang itu saya akan mencobanya untuk ya seperti itu. Baik. Apakah ada langkah lain atau rencana kamu nih untuk mengatur waktu lagi? Mungkin seperti yang Ibu tadi bilang itu saya sudah cukup puas Bu dengan solusi yang Ibu berikan, karena selama ini saya bingung tuh Bu harus bagaimana gitu saya membagi waktu saya ini. Nah setelah Ibu bilang saya cukup untuk menggunakan waktu itu selama berapa menit kemudian itu ya saya udah mulai merasa ngerti Bu, dan saya akan mulai untuk mencobanya pelan-pelan. Baik. Yang penting kedepannya itu kamu ada perubahan lah, meskipun sedikit-sedikit kamu harus mencobanya sebelum kamu terlambat. Soalnya kamu kan sudah semester 4 ya tadi. Iya. Bentar lagi ada magang, ada skripsian, itu yang lebih bebannya itu lebih menurut saya berat gitu ya. Jadi kamu harus secepatnya nih merubah. Baik, apakah ada yang lain yang ingin diceritakan? Mungkin untuk saat ini Bu ya mungkin itu dulu, karena keluhan saya akhir-akhir ini ya cuman itu aja Bu, makanya saya ini datang karena ingin mencari solusi nih bagaimana tepatnya saya itu menggunakan waktu saya. Mungkin nanti di pertemuan kita berikutnya Bu ya, mungkin saya akan menceritakan bagaimana nih yang saya lakukan, saya akan ceritakan kepada Ibu. Mungkin nantinya mungkin nantinya saya masih ada kayak kesalahan-kesalahan dikit gitu, mungkin sana nanti saya akan meminta saran lagi kepada Ibu bagaimana nih cara meluruskan kesalahan tersebut seperti itu Bu. Baik, langkah kamu menurut saya sudah benar ya. Kamu hebat banget udah bisa memiliki pikiran seperti itu. Memang awalnya itu kayak sulit sekali untuk memulai kan, namun untuk berjalannya waktu pasti kamu bisa. Saya yakin kamu pasti bisa melakukan itu. Ya, semoga ya Bu, saya yakin sama diri saya Bu ya agar bisa membagi waktu, karena memang lumayan sulit untuk bagi saya Bu ya, tapi saya akan lebih berusaha lagi untuk seperti saran yang Ibu bilang itu. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Mungkin itu dulu Bu ya, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menceritakannya lagi dengan masalah-masalah saya gitu Bu. Baik,
karena Alicia sudah tidak ada yang diceritakan, mungkin kita bisa selesaikan sesi konseling pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya, Ibu akan kabari Alicia lagi, atau nanti Alicia bisa menghubungi saya ya untuk kapannya. Saya, Ibu, maksudnya Ibu Niken di sini selalu bersedia untuk mendengarkan apa yang dipikirkan Alicia. Baik, Bu. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Karena tadi kita diawali dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Doa sesuai kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ibu terima kasih ya sama Alicia karena sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling dengan Ibu. Ibu yakin kamu bisa keluar dari masalah ini. Baik, Bu. Terima kasih juga, Bu, karena Ibu sudah mendengarkan cerita saya, mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Dan saya akan memulai yang seperti Ibu bilang ini dengan cepat, Bu. Terima kasih juga ya, Bu. Ya, terima kasih Alicia. Sekian video konseling yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.